teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome. Hari ini aku mau ngasih 10 tips untuk mencerahkan kulit badan supaya warna kulit itu nanti nggak belang sama kulit wajah. Nah nih mumpung banget nih, udah sore, aku mau mandi. Jadi pas banget, aku bakal nunjukin step by stepnya ke kalian apa aja sih rutinitas aku kalau misalnya aku mau mandi. Baru nanti setelah ini aku akan jelasin tipsnya satu persatu. Oke, kalau gitu kita mulai dulu dari yang pertama-tama banget. Ini yang pasti adalah body scrub ya. Aku pakai dari Scarlett. Ini yang varian terbarunya yang wanginya coffee. Sumpah ini tuh enak banget, wanginya parah. Kayak bener-bener luluran pakai kopi, tapi ini versi yang udah diformulasi sebaik mungkin gitu loh. Aku tuh dulu pernah ya DIY sendiri pakai kopi dilulur ke tangan gitu. Tapi jadinya kan messy banget ya. Berantakan, heboh kemana-mana. Terus nyangkut-nyangkut di kuku gitu, biasanya susah dihilanginnya. Nah aku udah pernah bikin juga edukasi tentang DIY skincare, pendapatku gimana. Sebaiknya kalian nonton supaya gak salah arah. Soalnya sayang kan kalau misalnya tujuannya tuh buat ngerawat tapi nantinya malah jadi ngerusak skin barrier. Anyway, ini aku eksfoliasi tuh gak setiap hari ya. Jadi cuma sekitar 1-2 kali aja seminggu. Maksimal 2 kali tuh udah cukup banget lah buat kulit tangan. Nah ini aku lanjutin juga sampai ke kaki ya. Pokoknya diratain aja ke seluruh badan. Cuman gak mungkin kan aku nunjukin ke seluruh badan di depan kamera. Jadi ya you know what I mean lah. Abis itu aku biasanya didiemin kayak selama 30 detik sampai 1 menit. Baru digosok perlahan-lahan. Nah ini gosoknya gak perlu kencang-kencang. Pelan-pelan aja, tetap gentle. Scarlett ini tuh buluran scrubnya termasuk halus ya, walaupun dia coffee scrub. Jadi sebenarnya even kamu ngelakuin physical exfoliation itu nggak perlu keras-keras buat gosoknya, karena udah dibantu nih sama buluran scrub ini. Itu yang ngebedain dia sama sabun mandi biasa. Nah next step aku bakalan pakai sabun mandi dari Scarlett juga. Ini yang coffee juga, dia varian baru ya. Aku nanti bakalan bilas dulu si scrubnya ini di kamar mandi, abis itu baru lanjut pakai sabun mandinya. Jadi aku nggak pakai di sini, tapi aku akan tunjukin teksturnya ke kalian kali ya, biar ada bayangan. Jadi tekstur tuh bener-bener kayak sabun mandi aja sih, cuman dia ada buluran scrub yang super tiny banget. Oh ya, kalau misalnya di hari-hari lain yang kebetulan aku lagi nggak pakai scrubnya sebelum mandi, itu biasanya pas mandi aku bantu pakai alat sarung tangan kayak gini buat di bagian-bagian yang lipatan aja. Jadi kayak misalnya di bagian siku atau di bagian ketek. Pokoknya kayak tetap gentle aja, tetap lembut aja ngegosoknya, tapi dia at least bisa ngebantu buat lebih fokus mengangkat sel-sel kulit mati di area lipatan. Oke, aku bakalan mandi dulu, abis itu nanti I'll get back to you. Nah, sekarang aku udah selesai mandi. Ini tadi aku sekalian keramas juga. Biasa aku kalau ngeringin rambut tuh nggak pernah sampai kering banget sih pakai hair dryer. Paling cuma setengah kering kayak gini. Abis itu this is the best time to use hair tonic. Tadi aku juga udah pakai hair tonic. Sekarang aku mau lanjut pakai si body lotionnya. Aku pakai Scarlett juga ya. Ini favorit aku, wanginya yang Jolly. Gini aja cukup sih, karena dia tuh wanginya udah bener-bener kemana-mana banget walaupun cuma pakai sedikit. This is also the best time to use body lotion ya, right after mandi. Jangan ditunda-tunda karena kandungan minyaknya udah hilang semua ya abis kebasuh sama air. Makanya dia butuh sesuatu buat ngebalikin humidity-nya. Tuh lihat, ini kalau misalnya udah pakai lotion tuh rasanya kayak seger gitu, kayak lahir kembali. BTW kalian pasti notice ya dari tadi ini ada jerawat segede gunung meletus kayak gini. Sebenarnya ini udah ada kempes loh. Kemarin tuh lebih boom lagi karena ya maklum lah ya, hari-hari PMS yang hormonnya lagi keombang-ambing. Ya udahlah turutin aja dulu gitu kan. Alright, karena aku udah nunjukin tadi step by step kalau aku mau mandi apa aja yang aku lakuin dulu ritualnya. Sekarang aku mau langsung masuk ke tipsnya. Tips yang pertama untuk bikin kulit badan gak belang sama kulit wajah adalah treatmentnya itu diperlakukan sama tapi dengan produk yang berbeda. Contoh, muka kita pakai facial wash dong. Nah, badan juga pastinya dibersihin kan pakai sabun mandi. Begitu juga dengan rambut gitu kan, pakai sampo. 2, kulit wajah biasanya juga pakai moisturizer. Nah, memang ada beberapa moisturizer yang bisa dipakai untuk 2 fungsi ya, buat wajah, buat badan juga bisa. Contoh kayak sih CeraVe yang biasa aku pakai ini, daily moisturizing lotion, dia tuh bisa buat wajah dan juga badan. Cuman aku pakainya buat wajah aja karena sayang dong kalau buat badan mehong say. Jadi aku kalau buat badan aku pakainya sih Scarlett aja, udah cukup banget. Ini botol segede gini 300 ml, nggak habis-habis.
And then kalau buat wajah, apalagi yang kita butuh? Eksfoliasi kan. Eksfoliasi biasanya ya kalau wajah 2-3 kali lah ya seminggu. Badan juga kayak gitu. Butuh juga yang namanya eksfoliasi dengan pakai scrub tadi. Terakhir yang paling penting, kulit wajah butuh proteksi kan. Kita pakai sunscreen di wajah, kita juga harus proteksi kulit badan pakai sunscreen. Nih, aku pakai dari Nutricia. Menurutku udah cukup karena aku aktivitasnya bukan yang outdoor gitu setiap hari. Tapi kalau misalnya kalian yang lagi nonton ini aktivitas sehari-harinya tuh bener-bener di bawah terik matahari, aku saranin pakai SPF yang lebih tinggi daripada cuman SPF 20 doang gitu. Minimal 30 lah. Tips yang kedua adalah tahu atau kenalin kebutuhan kulit. Sama juga kayak wajah, kita ada tipe kulitnya kan. Ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang normal, ada yang kombinasi, ada yang acne prone gitu. Nah, kulit badan kita tuh nih tipenya apa nih? Apakah kulit badan kita kering atau berminyak? Kadang beda juga soalnya. Kalau aku kulit wajah kan lebih cenderung berminyak ya. Kalau kulit badan ini aku lebih cenderung normal aja sih, nggak terlalu kering juga. Kadang kering di bagian betis gitu, jadi kayak emang harus pakai body lotion terus kalau di bagian betis. Cuma sisanya normal-normal aja. Aku juga jarang banget ada jerawat di punggung. Nah itu kan pilihan produknya juga harus sesuaiin ya. Kalau misalnya ternyata kulit kalian yang sensitif banget badannya gitu ya, banyak jerawat punggung, saran aku jangan pakai scrub dulu. Malah harusnya diperbanyak pakai body lotion yang kandungan moisturizing agentnya tuh tebel gitu. Jadi penting ya untuk kita tahu nih jenis kulit badan kita apa, karena nanti akan gampang gitu pilih-pilih produknya yang sesuai. Tips yang ketiga adalah, ini sebenarnya bukan tips untuk mencerahkan sih, cuma ini kayak basic tips aja yang aku tahu dari mamaku untuk ngerawat kulit badan gitu ya. Usahain untuk bedain handuk wajah dan handuk badan karena ya itu tadi tipenya tuh beda-beda gitu loh. Apalagi aku ya, kulit wajahku kan lumayan sensitif gitu loh, jadi nggak bisa sama sekali kalau digabung sama handuk buat kulit badan. Biasanya aku kalau buat wajah keringinnya pakai tisu aja sih, nggak pernah pakai handuk. Terakhir ada tambahan sebelum closing. Ini sebenarnya bukan tips untuk mencerahkan juga atau bikin warna kulitnya sama dengan kulit wajah, tapi ini menurut aku penting juga untuk aku sampein. Jadi ada beberapa orang yang kayak gampang banget keringetan gitu kan. Memang kelenjar keringetnya mungkin ya tipikalnya yang gampang keringetan, even if di ruangan ber-AC atau misalnya kegiatannya tuh bukan yang heavy activities gitu, kayak cuman kegiatan jalan ke sana jalan ke sini udah keringetan gemerobios gitu kan. Nah, keringet itu kan biasanya akan menimbulkan bau ya, tergantung dari apa yang kita makan juga. Nah, aku nggak tahu ini bakalan ngefek di semua orang atau enggak, tapi di keluargaku ini ngefek banget dan selalu diajarin dari dulu. Kalau misalnya kita habis mandi, handukannya itu harus bener-bener kering sebelum kita pakai baju, supaya nggak ada bau badan yang melekat gitu loh. Apalagi terutama bagian-bagian lipatan ya, udah dikeringin dulu baru habis itu pakai baju. Oh, pakai deodoran. Deodorannya juga tunggu kering dulu baru habis itu pakai baju. So yeah, that's all for today's video. Kalau kalian mau cek produk-produk yang tadi aku udah mention, kalian boleh langsung ke description box aku karena aku cantumin semua linknya di situ, di mana aja, termasuk yang tadi sarung tangan dan juga silikon yang buat ngebersihin ketek. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau boleh komen kalau tadi bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye bye.